CEO meneteskan darah dari jarinya, meneteskannya ke sudut mata sang gadis. Karena menurut kitab kuno, darah menjadi tanda cinta, agar orang yang dicintai tak terpisah sepanjang hidup dan reinkarnasi. Namun pemandangan itu disaksikan dengan penuh kemarahan oleh jiwa gadis tersebut. Ia tak bisa menerima. Semasa hidup sudah dikurung oleh pria ini. Kini setelah mati pun masih tidak dibiarkan bebas. Saat itu, anak buah sang CEO menyeret masuk paman gadis itu. Tapi sebagai arwah, ia hanya bisa menjerit marah, melihat pamannya dalam bahaya. Ia berteriak agar CEO melepaskannya. CEO seperti merasakan sesuatu, menoleh ke tubuh sang istri, lalu bersumpah akan membalaskan dendamnya. Mendengar CEO ingin membalas dendam, gadis itu tak percaya. Ternyata orang yang menyebabkan kematiannya adalah pamannya sendiri. Orang yang paling ia percaya. Baru setelah mendengar pengakuan pamannya, ia akhirnya menerima kenyataan pahit, bahwa di hadapan keuntungan, ikatan keluarga pun tak ada artinya. Setelah menyelesaikan urusan dengan si pembunuh, CEO kembali ke sisi tubuh gadis itu, berbisik lembut mengungkapkan rasa rindunya. Saat itu gadis baru menyadari, pria yang paling ia benci semasa hidup, ternyata adalah orang yang paling mencintainya. Namun sedetik kemudian, CEO menuangkan bensin ke seluruh ruangan duka. Gadis langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menggeleng panik, mencoba menghentikannya. Tapi sebagai arwah, ia tak bisa melakukan apapun. Ketika korek api dijatuhkan, api menyebar dalam sekejap, dan sang CEO berbaring di samping jasadnya, memilih mati bersama dalam lautan api. Dengan penuh penyesalan, gadis hanya bisa menyaksikan api melahap segalanya. Namun tiba-tiba, guruh dan petir menggema di langit, dan gadis itu terbangun di tempat tidurnya. Ia terkejut mendapati dirinya hidup kembali. Mengingat pengorbanan sang CEO di kehidupan sebelumnya, ia bersumpah, kali ini tidak akan membiarkan tragedi terulang. Saat ia menuruni tangga, ia melihat rombongan yang diutus sang CEO datang membawa mas kawin. Salah satunya adalah kartu hitam eksklusif tanpa batas. Ia sudah tahu wajah palsu keluarganya. Ketika sang tante hendak menerima mas kawin, ia langsung menghentikannya. Di kehidupan sebelumnya, paman dan keluarganya mendorongnya dari tangga demi mas kawin. Lalu diam-diam mengirimnya ke rumah CEO saat ia pingsan. Bahkan menjual rumah sakit peninggalan kakek. Lalu menuduh semua itu ulah CEO. Itulah sebabnya gadis dulu begitu membenci sang CEO. Tapi kini ia telah mengetahui seluruh kebenaran. Melihat wajah keluarga palsu itu, ia merasa muak. Ia pun berkata kepada kepala pelayan, bahwa mas kawin ini terlalu berharga. Ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Sang tante langsung berpura-pura menasihatinya agar menerima. Gadis itu memanfaatkan kesempatan, mengambil mas kawin di atas meja. Lalu berkata, kalau sudah menerima mas kawin, harus ada balasan yang setimpal. Ia langsung meminta pamannya memberikan rumah sakit sebagai hadiah pernikahan. Tante langsung terdiam. Paman pun menunjukkan wajah tidak rela, bahkan mencoba beralasan bahwa CEO tidak akan tertarik pada rumah sakit itu. Tepat saat itu, CEO datang sendiri, dengan tenang menyatakan, apapun yang diberikan calon istrinya, akan ia anggap sebagai harta berharga. Melihat pria itu datang, gadis pun teringat pengorbanan nyawanya di kehidupan sebelumnya. Ia merasa bersalah karena pernah mengecewakannya. Kini setelah diberi kesempatan kedua, ia akan menghargai cinta itu. Dengan mata berkaca, ia berjalan menghampiri CEO. CEO berniat menghapus air matanya, namun merasa ragu lalu menurunkan tangannya kembali. Gadis pun berkata kepada pamannya, agar segera menyerahkan kepemilikan rumah sakit kepada CEO. Setelah mencapai tujuannya, ia menggandeng tangan CEO bersiap pergi. Tante mencoba menahannya, berniat kembali menguasai rumah sakit itu. Namun gadis sudah tahu semua siasat mereka. Ia tak lagi peduli, bahkan tak menoleh sedikit pun saat pergi. Tante yang panik mencoba mengejar, namun langsung ditarik mundur oleh sang paman nol.